Di dalam asarnya, Hasan al-Basri itu menyampaikan manusia itu didatangi oleh malaikat maut sehari itu 3 kali. Jadi malaikat itu ketika malaikat maut itu mendatangi manusia 3 kali. Dia membawa lembaran. Ya. Malaikat maut itu membawa lembaran. Lembaran itu lembaran rezeki manusia. Kalau kemudian rezekinya masih ada, ditinggalkan. Nanti datang lagi yang kedua. Kalau catatan rezekinya masih ada, ditinggalkan. Yang ketiga, kalau rezekinya masih ada, kemudian ditinggalkan. Sampai kemudian catatan rezekinya itu habis. 3 waktu itu kapan saja Ustadz? Hasan al-Basri tidak menjelaskan detail kapan waktunya setiap malaikat maut itu datang untuk memeriksa rezeki kita. Makanya ketika kemudian rezeki kita sudah habis, maka barulah dia akan dimatikan dan dicabut ruhnya oleh malaikat maut. Makanya kata Hasan al-Basri, beliau melanjutkan, ketika sudah dicabut nyawanya oleh malaikat maut, maka keluarga itu menangis. Malaikat maut masih berada pada keluarga yang baru saja ditinggalkan keluarga mereka. Lalu kemudian mendapati keluarga itu menangis, malaikat maut itu berkata pada setiap wajah-wajah yang menangis, kata Hasan al-Basri, alamat tabekun, kenapa sih kalian menangis? Ini saudaramu yang aku cabut nyawanya telah habis rezekinya. Kalaupun aku tidak cabut nyawanya, dia tidak akan bisa hidup karena sudah tidak ada lagi takaran rezekinya. Dan aku akan mendatangi kalian sampai catatan rezeki kalian itu habis. Lalu Hasan al-Basri memberikan taklik, memberikan sebuah komentar. Dia berkata, kalaulah setiap manusia yang hadir pada saat dia menangisi keluarganya yang sedang menangis, mendengar ucapan malaikat maut, tentulah mereka akan berhenti menangisi orang yang meninggal dunia dan mereka akan menangisi diri mereka ketika akan didatangi oleh malaikat maut. Nah, itulah yang menjadikan kita memahami sesungguhnya dekatnya kita dengan kematian. Dalam waktu per detik pun kita bisa berubah status kita dari hidup menjadi mati. Dan itu merupakan bagian yang sudah kita dapatkan pelajaran dari banyak orang di sekitar kita. Berapa banyak orang yang pakai peci di waktu pagi, siang hari yang melepaskan pecinya orang lain ketika dia sudah terbujur kaku menutup mata. Berapa banyak orang di waktu siang dia memakai sarung tetapi yang melepaskan sarungnya adalah orang lain di waktu sore ketika dia akan dimandikan dan dikafani. Dan berapa banyak orang yang memasukkan kunci mobil, yang melepaskan kunci mobilnya itu orang lain di waktu malam ketika dia sudah bersimbah darah di atas aspal. Naudzubillah min dzalik. Dan itu menunjukkan kepada kita, orang yang pintar adalah orang yang tahu kematian itu dekat dengannya. Lalu dia beramal untuk kehidupan dia berikutnya karena kehidupan kita bukan sekali, tetapi kehidupan kita adalah 2 kali. Karena di balik gundukan tanah, disitulah kehidupan kita akan dimulai dengan kehidupan tanpa limit dan tanpa batas akhir. Makanya selama kita masih memiliki rezeki, maka rezeki ini masih ada. Tidak perlu khawatir, karena kematian juga menasihati kita tentang masalah ketenangan kita di dalam masalah rezeki. Kita juga harus belajar dari kematian, bahwasanya Allah tidak mungkin memberikan kematian kepada kita sampai takaran rezeki yang sudah ditetapkan oleh Allah kepada kita itu diberikan oleh Allah secara sempurna. Makanya selama kita hidup, apapun kesulitan yang sedang kita rasakan, walaupun pandemi ini betul-betul menyita sebagian besar rezeki kita, maka kita harus mengerti bahwasanya Allah menjamin rezeki kita dan kita masih dihidupkan oleh Allah. Dengan rezeki yang pasti Allah berikan dan Allah jamin dalam kehidupan kita. Allah itu menjamin dunia kita, maka tenanglah. Yang belum Allah jamin itu akhirat kita, maka beramallah. Maka itulah yang menjadikan kita tetap tenang. Kenapa? Selama kita menghirup nafas, selama itu pula Allah akan memberikan rezeki dalam kehidupan kita. Karena tidak akan pernah diberikan kematian sampai disempurnakan rezekinya oleh Allah, sampai rezeki itu habis. Barulah kemudian dia akan dicabut ruhnya oleh Allah, oleh malaikat maut. Makanya ada sebuah kisah nyata yang saya pernah baca pada satu kitab. Ada satu ulama, ketika beliau itu akan jalan, tiba-tiba beliau pengen berubah rute dari kebiasaannya. Tapi dia tidak tahu kenapa dia pengen merubah rute pada perjalanan yang sering dia lakukan. Pokoknya dia pengen melewati jalan baru. Padahal biasanya dia melewati jalan yang lama itu polanya sudah dia lakukan bertahun-tahun. Ketika dia melewati rute yang baru, tiba-tiba dia dikagetkan dengan suara teriakan minta tolong. Lalu ulama tersebut mencari suara. Dari mana ini suara teriakan minta tolong ini? Oh, ternyata dari dalam sumur. Beliau mendekat kepada sumur, ternyata ada orang yang sedang jatuh ke dalam sumur. Maka segera dan sigap beliau menjulurkan tali,
kemudian menarik orang tersebut sampai ke atas. Ketika sudah sampai di atas, maka ulama tersebut kemudian bertanya kepada dirinya, kenapa? Bagaimana kamu tadi bisa jatuh ke dalam sumur? Maka orang tersebut yang baru diselamatkan ulama itu karena kedinginan, beliau sebelum menjawab pertanyaan ulama tersebut yang berhasil menyelamatkan beliau dengan izin Allah, beliau berkata, boleh nggak saya mau minta segelas air dulu? Saya masih gugup, nanti saya akan jawab pertanyaan Bapak, atau pertanyaan kamu. Maka kemudian diberikan satu gelas minuman, kemudian beliau meminumnya. Setelah meminumnya satu gelas habis, maka kemudian orang tersebut lalu berdiri dan mengingat-ingat, kok bisa ya tadi saya jatuh ini gimana asalnya? Lalu dia mencoba mengingat-ingat memori, dia mendekat kembali kepada bibir sumur. Dan ketika mendekati bibir sumur, terpeleset kembali dan akhirnya jatuh ke dalam sumur yang kedua kalinya. Tapi yang berbeda, ketika jatuh yang kedua, langsung beliau meninggal dunia terambang atau terapung di permukaan sumur tersebut. Maka kemudian ulama tersebut lalu akhirnya menaikkannya bersama dengan para penduduk di kampung tersebut, menguburkannya. Tetapi ulama tersebut lalu menggoreskan satu ilmu. Apa yang beliau sampaikan pada kitab yang beliau sharing peristiwa ini, di sini saya tahu kenapa saya diarahkan Allah untuk melewati tempat itu. Dan saya tahu kenapa orang ini kemudian akhirnya saya selamatkan pertama kali ketika dia terjatuh pada sumur. Ternyata ada catatan rezeki yang belum dia dapatkan. Apa catatan rezekinya? Catatan rezeki yang belum dia dapatkan itu adalah rezeki, yaitu minum satu gelas air. Rezekinya itu yang terakhir ternyata. Ternyata belum dapat, maka kemudian Allah membimbing saya untuk mengarahkan dia dan memberikan rezeki segelas air yang harusnya dia dapatkan. Dan Masya Allah ya, airnya bukan air yang di sumur, tapi airnya yang di atas sumur. Setelah dia minum, baru kemudian sempurna catatan rezekinya, baru kemudian diarahkan lagi, kemudian masuk ke dalam sumur lagi. Makanya kemudian baru meninggal dunia. Masya Allah. Sampai ulama itu mengatakan, sampai takaran segelas air pun, kalau memang itu rezekimu, maka akan diberikan oleh Allah dan tidak akan dimatikan sampai segelas air itu kita peroleh. Itu menunjukkan kepada kita, begitulah kematian itu memberikan ketenangan kepada kita, supaya kita tidak frustasi dan depresi, bahwasanya rezeki itu bukan hanya angka deret, tetapi rezeki itu sesuatu yang telah dijamin oleh Allah. Selama kita bersandar kepadanya, pasti diberikan kecukupan. Mungkin saya ingin menyampaikan lagi sebuah kisah yang mungkin pernah didengar. Tapi ini layak untuk kita dengarkan kembali, mengingatkan hati kita. Bahwasanya kematian itu bisa menjadi pelajaran terbaik untuk kehidupan kita. Terutama salah satunya untuk membangkitkan keyakinan kita kepada masalah rezeki. Ada salah satu orang yang bekerja pada sebuah kantor yang haram. Banyak fatwa para ulama tentang pekerjaan itu adalah pekerjaan yang haram. Orang ini kemudian ingin untuk tobat, pengen untuk resign, tapi dia ragu-ragu. Bayangan segala macam bayangan itu selalu muncul ketika dia pengen mengambil keputusan untuk resign dari kantor itu. Maju mundur, maju mundur, maju mundur. Sampai akhirnya Allah memberikan sebuah pelajaran yang cukup mahal. Apa pelajaran cukup mahal? Tiba-tiba bapaknya jatuh koma. Ketika bapaknya jatuh koma, maka beliau mengajukan cuti, lalu menemani bapaknya di dalam sakitnya. Ketika kemudian menemani bapaknya di ICU, tiba-tiba bapaknya sadar. Walaupun masih lemah. Ketika sadar dalam kondisi lemah, kemudian diberikan beberapa penanganan gitu, agak mendingan sedikit, maka tiba-tiba bapaknya berkata sama anaknya, "Nak, Bapak kok tiba-tiba pengen makan es krim. Kasihlah saya es krim sedikit," gitu. Maka kemudian beliau pertama kali mencoba untuk menampik permintaan itu dan berkata, "Pak, jangan es krim lah, Pak." Gitu. Tapi karena bapaknya terus mengulang-ulang permintaan itu, maka beliau berkonsultasi sama dokter yang menjadi kepala tim penanganan untuk bapaknya. Dokternya mengizinkan. Lalu kemudian belilah beliau es krim, kemudian nyuapin beberapa suap. Setelah itu sempat ngobrol sebentar dengan bapaknya, tiba-tiba bapaknya koma kembali. Dan akhirnya meninggal dunia. Setelah meninggal dunia, maka kemudian beliau itu langsung mantap untuk resign. Tidak lagi ragu untuk mengambil sikap untuk resign. Lalu kemudian beliau berkata dalam salah satu blognya, beliau mengatakan, "Kenapa saya mantap resign setelah saya mendapati kejadian ketika menemani bapak saya itu berpikir, Masya Allah ya, catatan rezeki bapak saya tentang masalah es krim. Itu ketika koma, ketika ada catatan rezeki es krim yang belum dapat, dibangunkan dulu bapak saya. Ayo bangun, ini es krimnya belum dapat.
Ketika akhirnya sudah mendapatkan es krim sesuai dengan takaran yang sudah ditetapkan oleh Allah 50.000 tahun, setelah makan beberapa suap es krim itu, mengobrol sebentar, ditidurkan koma kembali dan sampai meninggal dunia. Lalu beliau berkata dalam blognya itu, kalaulah rezeki bapak saya dalam es krim saja ternyata diatur oleh Allah sedemikian rapinya, padahal cuma persoalan es krim, tapi kemudian Allah menyempurnakan es krim itu untuk beliau, walaupun beliau baru bangun dari koma dengan izinnya Allah, itu menunjukkan kepada kita bahwasanya sejatinya orang yang beriman itu harusnya paham, harusnya mengerti. Kematian itu bukan hanya gundukan tanah. Kematian itu bukan hanya menutupnya mata, tapi kematian itu bisa membangkitkan keyakinan kita bahwasanya rezeki kita itu telah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak akan pernah dimatikan. Kita sampai catatan rezeki yang sudah diiris oleh Allah 50.000 tahun itu diberikan kembali dalam kehidupan kita. Lalu apa yang membuat kita khawatir sampai kita menggadaikan akhirat kita hanya untuk mendapatkan dunia yang sudah dijamin oleh Allah? Maaf ya, orang-orang yang mereka mengambil yang haram itu sebenarnya mereka itu kalaulah sabar, kalau memang catatan rezekinya mereka 10 miliar, mereka juga akan dapat 10 miliar. Tapi terkadang manusia tidak sabar, memutusnya dengan cara yang haram. Akhirnya 10 miliar itu didapatkan dengan cara yang akan diperhitungkan, cara yang akan dihisap oleh Allah dengan hisap yang panjang. Karena kaedahnya harta itu cuma dua. Kalau hartamu halal, hisapnya panjang. Kalau hartamu haram, maka azabnya itu pedih. Dan kematian itu mengajari kepada kita, kamu mengambil harta yang haram, susah matimu. Kamu mengambil harta yang haram, susah sakratul mautmu. Kamu mengambil harta yang haram, susah nanti kamu menjawab pertanyaan munkar dan nakir. Kamu mengambil harta yang haram, susah akhiratmu. Karena sesungguhnya Nabi Adam dikeluarkan dari surga itu juga gara-gara makanan haram ketika dia makan buah yang diharamkan oleh Allah. Cuma satu gigitan tok, tapi sudah cukup menjadi alasan bagi Allah untuk mengeluarkan Nabi Adam dan Hawa dari surga. Padahal cuma satu gigitan tok. Apalagi kalau ada ratusan dan ribuan dolar di saku kita dari yang haram. Apalagi kalau sampai ada ratusan juta dan ratusan miliar atau puluhan miliar yang ada di kantong kita dengan cara yang haram. Kalau Nabi Adam saja satu gigitan buah yang diharamkan oleh Allah, sudah cukup bagi Allah untuk mengeluarkan Adam, memberikan hukuman kepada bapak kita tercinta Nabi Adam, dipisahkan dari Hawa 200 tahun perjalanan mereka ketika mereka dipisahkan sampai bertemu kembali. Hanya karena satu gigitan buah yang diharamkan oleh Allah, lah seberat apa urusan akhirat manusia ketika lambungnya, perutnya, kerongkongannya, mulutnya dipenuhi pada sesuatu yang haram dan dia tidak belajar pada kematian. Bahwasanya kematian itu pasti dan mempertemukan dia dengan semua yang haram yang dia makan. Dan itulah yang menjadikan kita paham. Kematian itu memberikan pelajaran. Yakinlah sama rezeki. Tidak usah khawatir. Yang Allah perintahkan itu berusaha dan berikhtiar. Selebihnya Allah yang akan mengatur bagaimana rezeki itu akan datang. Makanya Nabi sampai berkata, janganlah lambatnya satu rezeki yang datang membuatmu memotong jalurnya dengan cara yang diharamkan oleh Allah.